Apa? Aina hamil? Kechora terkejut mendengar kabar yang baru Biantara sampaikan. Tadinya ketika melihat anak dan menantunya pulang cepat, Kechora pikir ada sesuatu yang buruk. Apalagi saat melihat wajah Aina yang kelihatannya kurang sehat. Makanya dia yang sedang sibuk di dapur dan membuat kue dibantu dua orang pembantu memilih untuk meninggalkan dapur. Setelah meminta mereka meneruskan pekerjaannya. Lalu menghampiri Aina dan bertanya kenapa Biantara dan Aina pulang cepat. Tapi siapa sangka jawaban yang diberikan Biantara membuatnya langsung melongo. Biantara mengangguk dan mengulang jawabannya. Iya bunda, Aina hamil. Tadi Bian udah bawa ke dokter, dan katanya positif. Masya Allah, Alhamdulillah nak. Kechora langsung memeluk Aina sambil memanjatkan puji-pujian kepada Allah. Rasa senangnya benar-benar tak bisa digambarkan saat ini. Bunda, jangan dipeluk kenceng-kenceng, nanti Aina sama calon anaknya Bian bisa sesak nafas. Tegur Biantara ketika melihat Kechora memeluk erat Aina. Sadar kalau Aina agak kurang nyaman, Kechora langsung melepaskan pelukannya. Maaf ya sayang, habisnya Bunda seneng banget dengar kabar kalau kamu lagi hamil. Ucap Kechora sambil mengelus lembut punggung tangan menantunya ini. Aina tersenyum dan menggeleng pelan. Gak apa-apa kok Bun, Alhamdulillah Bunda senang, aku juga ikut senang. Jawab Aina yang mencoba menenangkan ibu mertuanya. Tapi Biantara malah berdecak dan mengambil tempat di tengah-tengah Aina dan Kechora. Dia duduk sambil merangkul istrinya lalu menatap sang bunda dengan wajah cemberut. Bunda nih, hati-hati dong. Susah payah ini Bian bikinnya. Kalau kenapa-napa kan nanti ayah sama bunda juga gak jadi batal punya cucu. Ucap Biantara penuh peringatan. Au, kok malah aku dicubit sih yang? Tanya Biantara ketika Aina mencubit pinggangnya. Aina memutar bola mata malas. Di saat normal mungkin dia akan mencubit Biantara karena malu dengan panggilan lelaki itu yang pakai yang segala di depan mertuanya. Tapi kali ini bukan karena alasan malu dia mencubit pinggang sang suami. Tapi karena jengkel dengan mulut Biantara yang kebanyakan nyerocos sejak mereka pulang dari rumah sakit. Belum lagi ucapannya yang terdengar frontal. Apa katanya tadi? Susah payah bikinnya. Padahal biarpun memang berkeinginan punya anak dalam waktu dekat, tapi Biantara juga tak tampak seperti orang yang akan protes jika dalam waktu beberapa bulan ke depan Aina belum juga hamil. Karena memang 1 bulan ini bisa dibilang masa-masa mereka saling mengenal dan pacaran. Tapi bukan berarti mereka tak senang juga jika diberikan kepercayaan oleh Allah secepat ini. Tentu saja Aina senang. Tapi yang membuat kurang senang adalah sikap lebay Biantara. Tadi sepulang dari rumah sakit saja lelaki itu menyetir mobil dengan sangat pelan. Sudah seperti siput yang baru belajar nyetir mobil. Saat Aina protes dan meminta suaminya itu agar buru-buru, karena dia agak mual dengan bau pengharum mobil, Biantara malah bilang kalau ngebut itu tidak baik. Nanti takut calon anak mereka kenapa-napa. Padahal Aina tak menyuruh lagi itu untuk ngebut juga. Tapi ya tidak lelet juga. Kalau begitu mending dia jalan kaki saja. Rasanya akan lebih cepat sampai. Selain itu, sebelum dan sesudah naik mobil pun Biantara juga menggandeng terus. Membuatnya sudah seperti nenek-nenek yang tak kuat berjalan sendiri dan harus dituntun kemana-mana. Alasannya takut Aina kenapa-napa. Misalnya kesandung kaki 1000 yang sedang nongkrong pakai sepatu satu-satu. Kamu gak usah lebay gitu deh. Insya Allah aku gak kenapa-napa. Bunda juga gak mungkin meluk aku sampai penyet. Protes Aina akhirnya. Ya tapi tetap aja harus hati-hati. Lebih baik mencegah daripada... Ya kalau mau buat lagi aku juga... Ampun bun. Iya, Bian cuma bercanda. Teriak Biantara karena Kechora menjewer telinganya. Lelaki itu pun langsung menatap Kechora dengan memanyunkan bibir dan mengusap telinganya yang terasa panas dan pasti sudah merah. Kamu tuh kalau bicara suka sembarangan. Kamu pikir bikin lagi itu gampang. Bisa langsung jadi. Tegur Kechora sambil menatap tajam putranya itu. Maaf bun, bukan gitu loh maksudku. Aku serius cuma bercanda aja yang tadi. Serius deh bun, ucap Biantara sambil mengangkat 2 jarinya. Kalau kamu bicara sembarangan kayak gitu lagi, bukan cuma telinga kamu yang bakal kena. Tapi kamu gak akan bunda izinin buat deket-deket sama Aina. Biar Aina nanti bunda aja yang jaga. Biantara menundukkan kepala. Sadar kalau bercandanya tadi memang agak kelewatan.
Membicarakan kehamilan dengan bercanda seperti itu di depan Kejora adalah hal tabu. Apalagi dia tahu perjuangan orang tuanya untuk bisa memilikinya. Butuh waktu 4 tahun agar Kejora yang pernah keguguran untuk bisa hamil kembali. Itu pun kondisinya cukup memprihatinkan. Kejora sempat koma tak lama setelah melahirkannya. Faktor keguguran dan kecelakaan yang membuatnya pendarahan pun membuat sang bunda jadi susah untuk hamil lagi. Jadilah Biantara tumbuh sebagai anak tunggal. Biantara sendiri juga tentu tidak ingin jika anak yang dikandung Aina sampai kenapa-napa. Makanya dia cukup protektif. Takut jika Aina nanti mengalami hal yang sama dengan bundanya. Walau dia tidak tahu apa alasan bundanya dulu sampai keguguran dan susah punya anak. Kalau soal buat lagi, itu bisa dibicarakan nanti. Setelah Aina sudah melahirkan dan melewati masa nifasnya. Sekarang kamu istirahat ya nak. Bunda bikinin teh lemon pakai madu dulu, biar perut kamu enakan, ucap Kejora yang menatap Aina. Iya bun, makasih, jawab Aina sambil tersenyum senang karena perhatian ibu mertuanya ini. Tapi baru juga bangkit dari duduknya, Kejora kembali menatap Aina. Oh ya, mulai sekarang tidur di kamar bawah aja ya. Jangan di kamar atas, biar kamu gak bolak-balik naik turun tangga. Aina menatap bingung orang-orang yang sibuk bolak-balik membawakan barang-barangnya dari kamar atas ke kamar bawah. Kamar yang dulu pernah ditempatinya sebelum kembali tidur sekamar dengan Biantara. Tak hanya Biantara atau juga pembantu yang mengangkut barang-barangnya, tapi Arjuna dan Arka juga turut membantu. Sementara Kejora bertugas menjaga Aina agar tidak ikut bantu beres-beres. Ibu mertuanya dan semua orang sudah memperingatkannya agar duduk manis saja. Aku bantu ya pun, gak enak yang lain kerja masa aku cuma duduk? Tanya Aina yang merasa tidak enak hati. Enggak, pokoknya jangan ngapa-ngapain. Kamu itu masih kurang fit sayang, harus banyak-banyak istirahat untuk sementara waktu ini. Biar yang lain aja yang beresin, larang Kejora. Nah iya, kamu duduk manis aja di sana. Jangan sampai nanti kamu pingsan terus yang kena gebuk sama suami dan ayah mertua kamu. Saut Arka yang sibuk menatap buku-buku Aina dan Biantara di rak buku di sudut ruangan. Kapan aku gitu Om sendiri yang mau datang ke sini begitu dikabarin ayah kalau Aina hamil dan rempong bawa buah-buahan dan makanan sampai semeja penuh. Saut Biantara. Itu juga pesanan nenek sama kakek kamu. Mama sama papa udah tahu bakal punya cicit. Arjuna ikut bicara saat mendengar kalau orang tuanya yang menitipkan sebagian makanan yang dibawa Arka tadi. Udah dong, mana mungkin mereka kelewat informasi penting kayak gini. Mama tuh gak ingat umur. Tahu bakal punya cicit aja masih jingkrak-jingkrak kayak pas tahu Kak Kejora hamil si Bianwa ini. Jawab Arka sambil menunjuk Biantara dengan dagunya. Om Arka sendiri kapan nikah dan kasih oma sama opa cucu? Tanya Biantara yang langsung membuat Arka mingkem. Anak kecil diam aja ya kamu, gak usah ngurusin orang dewasa. Ucap Arka yang menatap penuh peringatan. Ye, anak kecil gini aku udah bakal punya anak. Nah Om Arka yang udah dewasa kayaknya mesti dikasih tutorial bikin anak. Letak. Arka yang jengkel dengan keponaknya itu langsung melepas sendal dan menimpuknya hingga mendarat tepat di punggung Biantara. Aduh, udah kalah mainnya timpuk-timpuk. Gak seru banget sih. Gerutu Biantara sambil mengusap punggungnya yang terasa panas. Arka mengabaikan Biantara dan langsung menatap Aina. Kamu kuat-kuat deh Aina ngadepin lagi modelan Bianwa gini. Mulutnya emang butuh sering-sering dielus sandal. Mudah-mudahan aja nanti ponakan itu miripnya sama kamu. Jangan mirip sama bapaknya yang dari bocah sering bikin darting ini. Aina hanya menjawab dengan anggukan dan tawa kecil menyaksikan keributan kecil keluarga suaminya ini. Keesokan harinya, Abi, Umi, aku pamit berangkat dulu ya, ucap Tasya yang sudah berpakaian rapi. Dia memakai sweater pink lengan balon, rok jeans semata kaki berwarna biru, dan kerudung pasmina berwarna senada dengan roknya. Tas ransel berbahan jeans juga sudah tersampir di bahunya. Kamu mau kemana nak? Tanya Aisyah penasaran. Abi antar ya? Tanya Gading menimpali. Tapi baru juga Gading bangkit dari kursi meja makan, Tasya langsung menolak tawarannya. Aku pergi sendiri aja, Bi. Mau jalan-jalan ke mall. Bosan karena di rumah terus, ucap Tasya. Abi sama Umi tenang aja. Aku gak bakal aneh-aneh kok.
Gak bakal ke rumah Bang Bian apalagi kabur-kaburan. Janji. Tasya mengangkat kedua tangannya seperti seorang penjahat yang sedang menyerahkan diri ke pihak berwajib. Nanti begitu sampai di mall aku bakal langsung kabarin Abi sama Umi deh, biar kalian bisa tenang. Bener ya gak bakal kabur-kabur lagi? Tanya Gading yang menatapnya dengan tatapan menuntut. Iya Abi, pokoknya Abi tenang aja. Dan kalau Abi gak percaya, boleh deh ikutin sampai mall. Tapi jangan nempelin aku terus, cuma buat mastiin aja loh. Aku kan mau refreshing, kalau ditempelin sama Abi kayak penjahat yang berusaha kabur. Yang ada malah jadi tertekan nanti. Sahut Tasya yang berusaha mencari solusi biar orang tuanya ini tidak terlalu khawatir. Apalagi tampang Abinya ini tampak tidak bersahabat. Ada rasa khawatir juga sedih. Gading akhirnya mengangguk. Oke, Abi percaya sama kamu. Tapi janji buat kabarin begitu kamu sampai di mall. Kabarin juga sampai kamu pulangnya. Okidoki bos, jawab Tasya sambil tersenyum lebar dan membuat lingkaran dengan ibu jari dan telunjuknya. Setelahnya Tasya mengucapkan salam dan mencium tangan Gading dan Aisyah bergantian. Lalu pergi ke mall dengan mengendarai mobil pink kesayangannya. Sesampainya di mall, Tasya malah garuk-garuk kepala. Bingung hendak melakukan apa. Dia juga pergi ke sini memang tanpa tujuan. Tidak berniat untuk shopping atau nonton atau apapun. Jadilah dia hanya muter-muter sambil mencari hal yang bisa menarik minatnya. Sampai kemudian Tasya memutuskan untuk mampir ke toko buku. Dia ingin mencari buku-buku tentang merajut atau menghias bunga atau memasak. Siapa tahu bisa belajar masak makanan barat dikit-dikit. Kemarin kan ibu bilang kepengen belajar masak makanan barat. Gumam Tasya ketika mengingat ibu Bara. Tasya menghembuskan nafas lalu berjalan menyusuri rak buku resep masakan. Dia mencari beberapa buku resep yang isinya kelihatan enak. Walaupun bisa saja Tasya mencari resep di Google atau melihat tutorial masak di YouTube. Tapi karena sudah terlanjur ada di toko buku, jadi mending sekalian beli buku aja. Tapi ketika dia hendak mengambil satu buku resep yang di sampulnya menampilkan gambar hidangan penutup dengan garnish yang menarik, tiba-tiba saja seseorang juga mengambil buku itu berbarengan dengannya. Ini aku duluan ya. Dari tadi aku tuh udah muter-muter nyari buku resep yang sesuai dan aku juga yang pertama lihat buku ini. Jadi mending kamu ambil buku lain aja. Atau kamu bisa cari googling atau nonton di YouTube resep apapun yang kamu mau. Tasya langsung nyerocos sambil berusaha menarik buku yang masih dipegangnya dan orang itu. Tapi orang itu tak mengatakan apapun. Tak juga melepaskan buku resep itu dari tangannya. Ketika Tasya sudah menariknya sambil mengomel-ngomel. Karena tubuh orang itu lebih tinggi, Tasya yang sejak tadi hanya fokus pada buku yang dia dan orang itu pegang, akhirnya gadis itu mendongakkan kepala dan matanya terbelalak. Ketika mendapati kalau orang yang merebut buku dengannya adalah Bara. Bara, lelaki itu menatap Tasya dengan tatapan dingin. Tasya melepas tangannya dari buku resep yang masih dipegang lelaki itu dan mundur satu langkah. Matanya menatap lelaki yang berdiri di hadapannya dengan seksama. Melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuh laki-laki itu memiliki tinggi yang besar yang sama dengan Bara. Gaya berbusananya yang selalu memakai celana bahan dan kemeja lengan panjang yang bagian lengannya digelung sampai bawah sikut juga sama. Warna kulitnya yang sawo matang dan tatapannya yang tajam dan dingin pun sama. Paling yang berbeda hanya rambutnya yang panjang dan biasa dikuncir itu kini sudah berubah cepat. Jambang yang menghias rahangnya pun juga sudah bersih. Tapi walaupun gaya rambutnya beda dan wajahnya sudah tidak serimbun kemarin, Tasya yakin kalau lelaki itu memang benar-benar Bara. Bara yang waktu itu menyelamatkannya di Labuan Bajo. Benar, kamu pasti Bara. Aku gak mungkin salah ngenalin orang, ucap Tasya yang menatap tegas lelaki di depannya. Lelaki itu menaruh buku resep di rak dan melipat tangan di depan dada. Matanya tak sedetik pun berpindah pandang dari Tasya. Dia menatap gadis itu dengan tatapan tajam. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu sopan santun ya. Mendengar itu Tasya langsung membulatkan matanya. Hah? Maksudnya? Saya yakin kamu bukan tidak tahu kalau saya lebih tua dari kamu, jawab lelaki itu.
Tasya makin dibuat bingung sampai kepalanya mendadak terasa nyut-nyutan. Sebenarnya kamu ngomong apa sih? To the point aja deh, gak usah berbelit gini. Kamu benar Bara kan? Tanya Tasya yang sudah sangat gemas. Dia tidak punya waktu untuk main tebak-tebakan. Jika memang lelaki itu bukan Bara, maka sebaiknya dia pergi. Tapi kalau lelaki itu benar Bara, maka Tasya harus apa? Loncat-loncat kegirangan, salto, kayang, memeluk lelaki itu seperti dulu dia memeluk Biantara. Tasya belum pernah memikirkan skenario yang satu ini, di mana ada kemungkinan kalau dia akan bertemu secara tidak sengaja dengan Bara di suatu tempat berjenis toko buku. Jadilah dia tidak tahu harus bersikap bagaimana ketika berhadapan dengan Bara. Plus, di situasi yang terasa aneh begini, orang yang sudah lama tidak bertemu dan saling rindu. Saling rindu? Saling itu artinya sama-sama rindu. Tapi, di sini Tasya tidak tahu apa Bara juga merindukannya. Apalagi sebulan lebih lelaki itu tak menghubunginya. Mungkin hanya dia saja yang rindu. Makanya sikap Bara masih sedingin itu. Kenapa kamu? Pertanyaan itu membuat Tasya kembali menatap lelaki di depannya dengan gugup. Terlebih lelaki itu tengah menatapnya lekat, membuatnya malu karena ketahuan bengong. Dan apa tadi lelaki itu sudah menjawab pertanyaannya? Jadi gimana? Kamu benar Bara kan? Tasya memilih mengulang pertanyaannya. Apa kamu hanya akan memanggil saya Bang Bara jika di depan orang tua saya dan orang tuamu? Lelaki itu balik bertanya. Wajahnya makin kelihatan suram dan tatapannya benar-benar terasa dingin. Ya, lelaki itu memang benar Bara. Dan saat ini dia merasa kesal karena sejak bertemu Tasya terus menyebutnya dengan Bara, tanpa ada embel-embel Bang sebagaimana gadis itu menyebut lelaki bernama Bian dengan panggilan Bang Bian. Otak Tasya ngeblank sementara. Lalu ketika yakin kalau lelaki itu benar Bara, mendadak dia menjerit histeris. Ribet banget sih tinggal bilang iya aja. Teriaknya kesal sambil memukul lengan Bara. Dan sedetik kemudian dia langsung menutup mulut saat sadar sudah jadi pusat perhatian pengunjung toko buku ini. Karena merasa tidak efektif bicara di tempat ramai seperti ini, Bara langsung menggenggam tangan Tasya dan menarik gadis itu meninggalkan toko buku. Bahkan berjalan terus keluar dari gedung mall. Bara masih tetap diam berkali-kali pun Tasya bertanya kemana lelaki itu akan membawanya. Bahkan Tasya juga sempat protes minta agar Bara melepaskan tangannya. Bukan apa, Tasya hanya merasa grogi saja jika harus berpegangan tangan seperti ini dengan Bara. Bagaimanapun mereka itu beda jenis. Kata uminya haram bersentuhan dengan lawan jenis. Dan dulu untuk Biantara, Tasya membuat pengecualian. Dia tidak akan mau bersentuhan dengan lelaki manapun selain Biantara. Lagi pula sejak kecil mereka sering main bareng. Pegangan tangan atau pelukan bukan hal yang aneh lagi. Saat sudah tumbuh dewasa seperti sekarang pun ketika memeluk lelaki yang pernah menjadi pujaan hatinya itu, Tasya merasa biasa-biasa saja. Tapi anehnya, hanya digandeng seperti ini oleh Bara membuat jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya juga terasa gemetar dan matanya terasa panas. Mendadak Tasya jadi ingin menangis sekarang juga andai tidak ingat kalau dia sedang berada di tempat ramai. Hiks. Akhirnya Tasya tak bisa menahan diri untuk tidak menangis ketika Bara menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil lelaki itu. Kenapa kamu menangis? Tanya Bara bingung. Dia bahkan menatap pergelangan tangan Tasya. Khawatir kalau tadi dia menggenggam tangan gadis itu terlalu kencang. Kamu kemana aja sih? Ibu gimana kabarnya? Aku kangen ibu. Aku khawatir selama sebulan ini. Takut kondisi ibu kenapa-napa. Ucap Tasya yang makin menangis kencang. Mendengar ucapan Tasya, Bara langsung diam mematung. Dia merasa terkejut sekaligus senang karena gadis yang duduk di sampingnya itu ternyata begitu perhatian kepada ibunya. Ibu baik-baik aja kan? Tanya Tasya. Kamu juga baik-baik aja kan? Aku juga kangen kamu, para sialan. Tasya hanya bisa melanjutkan pertanyaannya itu dalam hati. Bara mengangguk tanpa mengatakan apapun. Menurutnya mengangguk sudah cukup sebagai sebuah jawaban. Terlebih Tasya yang masih sibuk menangis membuatnya bingung hendak mengatakan apa. Dia tidak terbiasa menghadapi seseorang perempuan yang menangis. Jadi yang bisa dilakukannya hanya menatap Tasya sambil menunggu agar perempuan itu berhenti menangis sendiri. Dan syukurlah doanya terkabul.
Tak butuh waktu lama, akhirnya Tasya berhenti menangis. Sebenarnya Tasya agak kesal karena Bara benar-benar tak ada pengertiannya. Kasih tisu kek, puk-puk kek, atau apapun. Setidaknya lelaki itu sedikit menunjukkan rasa belas kasihnya kepada Tasya yang sedang menangis. Terlebih dia menangis karena mengkhawatirkan kondisi ibu Bara yang Tasya yakini sangat disayangi oleh lelaki itu. Karena jika bukan karena sayang, tidak mungkin Bara sampai repot-repot memintanya untuk berpura-pura jadi calon istri segala. Benar-benar gak punya perasaan banget sih. Walau emang gak suka sama aku, tapi ya jangan sedingin ini juga. Batin Tasya menggerutu. Tapi Tasya bersyukur karena Bara tidak sampai memarahinya seperti waktu itu. Ketika Tasya meminta Bara untuk mengantarkannya pulang ke Jakarta. Lelaki itu dengan tidak ada perasaannya malah bentak-bentak seorang perempuan yang sedang menangis. Memikirkannya saja membuat Tasya jadi jengkel. Kamu udah lulus kuliah? Tasya menatap Bara sambil berkedip beberapa kali, memastikan kalau dia tidak salah dengar. Bagaimana? Kamu sudah lulus kuliah atau belum? Bara mengulangi pertanyaannya ketika Tasya tak kunjung memberikan jawaban. Akhirnya Tasya menggelengkan kepalanya. Belum, harusnya sedikit lagi. Tapi karena aku ambil cuti selama 2 semester, ya jadi belum. Cuti kenapa? Tanya Bara lagi yang kini menatap Tasya dingin. Dia berpikir mungkin cuti yang diambil Tasya ada kaitannya dengan lelaki bernama Bian itu. Makanya dia penasaran. Abi sakit dan harus berobat di Singapura waktu itu. Jadinya aku ambil cuti buat nemenin Abi dan Umi berobat di sana. Kasihan kalau gak ada yang nemenin. Nanti Umi kebingungan nemenin Abi sendirian di sana. Jawab Tasya yang sudah bersiap menangis kembali. Mengingat kondisi Gading waktu itu membuat Tasya benar-benar merasa sedih. Tasya jadi ingat bagaimana takutnya dia kemarin kehilangan Gading. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Tasya cepat khawatir dengan kondisi ibu Bara. Dia yakin walaupun terlihat sangar, pasti jika ibunya sampai meninggal lelaki seperti Bara juga pasti akan patah hati. Tapi karena tidak mau dianggap cengeng oleh Bara, Tasya berusaha menahan diri agar tidak menangis. Dan setelah tenang, dia baru bertanya kenapa Bara menanyakan soal kuliahnya. Karena saya ingin menikahi kamu, jawab Bara dengan tenang. Yang sialnya malah membuat jantung Tasya jadi tidak tenang. Nikah? Tanya Tasya yang benar-benar syok atas ucapan Bara tadi.